Tata cara ibadah new normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Saudari Marsha. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak berusia 16 tahun ke bawah dan yang berusia 65 ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja, mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib menggunakan masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan, menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak meninggalkan ruang ibadah, tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, malam hari ini bersama kita mau siapkan hati kita mau masuk lebih lagi di hadirat Tuhan. Dan saya percaya kesempatan kalau kita boleh datang itu hanya anugerah dari Tuhan saja. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sungguh yakin percaya Kau punya rencana yang dahsyat. Bahkan Kau punya kuasa. Setiap rencana yang ada, setiap rancangan-Mu dapat terjadi dalam hidup kami. Ini kami ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu. Kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Allah yang kami percaya, Allah yang sanggup menggenapi janji-janjinya. Haleluya. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Haleluya. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik buat hidup kami. Ya Bapa, kami percaya hidup kami di dalam-Mu, masa depan di dalam-Mu, harapan di dalam-Mu. Ya Abba, ya Bashigala-labo, ya Nana-la-ya-la-ya-labo. Allah yang kuasa, Allah yang sanggup pulihkan Bapa. Ya Bapa, la-la-la-la-la-la-la-la-labo, ya la-la-la-la-la-la-labo, ya la-la-la-la-la-la-labo. Kau yang pulihkan, Kau Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu buat hidup kami. Ya Basikiala Bapa-Bapa kala-labo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya la baya shikiala Bapa-Bapa kala-labo. Kiala baya la baya sikiala-labo. Kalau sampai hari ini Tuhan penyertaan-Mu ada, semuanya sungguh karena anugerah-Mu semata. Kiala baya sikiala Bapa-Bapa kala-labo. Kina maya se. Takkan kami ragu Bapa. Ialah masih kiaramu. Kami mau mempercayakan segenap masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ialah masih kiala ya la ya la masih kere ya la 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 masih kiala ya la ya la ya la masih kiala ya la ya la ya la bo kiala ya la masih kiala ya la ya la ya la masih kiri ya la ya la masih kiala ya la ya la ya la ya la bo kiala ya la ya la masih kiala ya la ya la ya la bo kiala ya la masih kiala na 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 ya la ya la masih kiala ya la ya la ya la bo kiala ya na 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 ya la masih ya la ya la ya
merasakan kasih-Nya. Tuhan sanggup menjamah engkau dimanapun kau berada. Haleluya, haleluya, haleluya. Kialabayase, haleluya. Kialamayasi, kialababababababa. Kila baba 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 kana ya sikiara baba baba kana. Kina ya lama ya sikiara baba baba. Kina ya lama ya sikiara baba baba. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami umat kepilihan-Mu Tuhan. Kami yang sedang Kau tebus. Roh-Mu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Oh, Kau yang memberi Tuhan keberanian untuk hidup kami. Tidak ada ketakutan sebab kasih-Mu ada buat hidup kami. Kiara masik, kiara baba 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 kana ya lama ya sik, kiara baba 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 kana ya lama. Dan kami percaya Allah yang kami sembah. Allah yang menciptakan seisi dunia ini, mengaturkan segala sesuatunya. Dan kami percaya itu oleh firman-Mu Tuhan. Biar Engkau bekerja juga dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih kemurahan Tuhan yang sudah menyertai kami dan melindungi kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami merindukan firman-Mu, hati kami terbuka biar kebenaran-Mu dinyatakan dan Engkau menolong kami meresponi firman-Mu dengan benar, agar firman-Mu menuntun hidup kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Tambah hari hidup kami semakin dibentuk menjadi seperti Kristus sendiri. Terpuji nama-Mu Tuhan, urapi kami semua yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tolong hamba-Mu agar setiap perkataan yang dikeluarkan sesuai dengan maksud hati Tuhan sendiri. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat Betani, Madiun yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam keadaan baik, di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di masa-masa yang tidak mudah seperti saat ini, marilah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita harus mengikutinya secara online. Selama kita mencari Tuhan dengan segenap hati, tidak ada yang dapat membatasi kuasa Allah. Allah dapat hadir di mana saja dan menjangkau siapa saja yang mencari Dia dengan segenap hati. Justru di tengah keadaan yang sulit seperti sekarang ini, kita harus semakin berharap kepada Tuhan, tidak kendor, tidak putus asa. Mari kita tetap setia. Langkah demi langkah hidup kita tetap berjalan di dalam firman-Nya dan kebenaran-Nya dengan tidak menyimpang, dan kita percaya karena setiap langkah dan tindakan kita hari ini akan membawa dampak untuk hari esok. Haleluya. Coba kita renungkan apakah yang lebih penting dalam hidup ini, langkah awal atau langkah akhir. Ada orang yang berpendapat langkah awal menentukan keberhasilan dalam hidup. Tetapi ada pula yang berpendapat yang paling penting adalah langkah akhir. Awal baik tapi kalau akhirnya gagal, maka dikatakan seluruhnya akan gagal. Ada pendapat lain yang berkata bisa saja awalnya gagal, hidup tidak baik, bahkan jahat dan berbuat dosa, melawan Tuhan. Tapi kalau nanti berbalik, bertobat, dan menjadi baik, bukankah itu akan menjadi satu kesaksian yang hebat, bahkan dikatakan spektakuler. Contohnya seperti penjahat yang di sebelah salib Yesus Kristus. Dengan alasan tersebut orang yang berkata itu akan mungkin mengatakan, mari kita hidup hari ini bersenang-senang, muda senang-senang, ya, tua nanti sudah puas, bahkan katakan muda itu senang-senang, tua kaya raya, mati nanti terus bertobat dan lalu mati masuk surga. Apakah benar seperti itu saudara yang dikasihi Tuhan? Renungan firman Tuhan kali ini yang akan saya sampaikan, saya beri judul langkah awal atau langkah akhir. Mari kita lihat apa yang terjadi pada hidup Salomo, seorang raja Israel yang sangat terkenal. Hikmatnya pada waktu itu sepanjang hidupnya dikatakan tidak ada yang bisa menandingi. Dia berkuasa selama 40 tahun dan di masa pemerintahannya kerajaan Israel itu kuat berjaya. Tetapi kita lihat di bagian akhir cerita hidup Salomo tidak seindah awalnya. Salomo sendiri mengakuinya di dalam kitab Pengkhotbah. Dia banyak mengungkapkan isi hatinya dengan kalimat semua sia-sia. Seperti menjaring angin, dan banyak kata-kata lain yang sepertinya merupakan sebuah penyesalan di dalam hidupnya. Pertanyaannya apa yang membuat Salomo dan kerajaannya yang sangat sukses kuat luar biasa itu ternyata hancur juga? Bukankah Salomo adalah orang yang sangat berhikmat? Kenapa dia bisa jatuh sedemikian rupa? Apa yang telah dilakukan oleh Salomo? Mari kita sama-sama membaca di dalam 1 Raja-Raja 11
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai ke-11 firman Tuhan berkata demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan ayat-ayat tersebut, kita berkali-kali menemukan kata hati, tepatnya hati yang berpaling atau hati yang telah menyimpang. Di masa tuanya dikatakan Salomo tidak setia lagi hanya kepada Tuhan. Ya, tidak lagi setia hanya kepada Tuhan yang disembah oleh Daud ayahnya. Istri-istrinya yang begitu banyak itu telah mencondongkan hati Salomo kepada Allah-Allah mereka. Salomo memilih mengikuti istri-istrinya di mana mereka itu menarik hati Salomo dari Tuhan. Mencondongkannya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak lagi dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan seperti Daud ayahnya. Hati Salomo telah berubah, menyimpang daripada Tuhan. Artinya dia tidak lagi setia hanya kepada Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat dengan seksama, perubahan ini tidak serta-merta terjadi dalam satu hari. Ada prosesnya. Mari kita lihat proses berubahnya hati Salomo hingga akhirnya dia tidak lagi setia kepada Tuhan Allah saja. Yang pertama, Salomo mengawali sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Salomo mulai sebagai orang yang mengasihi Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Bahkan dia membangun bait Allah. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 3, pasal 3 ayat yang ketiga. Dikatakan demikian, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Saudara, firman ini jelas mengatakan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan apa? Dengan hidup mengikuti ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Nah, Daud melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan sepanjang umur hidupnya, yaitu dengan setia hanya kepada Tuhan. Awalnya Salomo pun seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Itu tidak berlangsung selamanya. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan kemarin, jika kita tidak jaga, tidak akan menjamin kita akan melakukan hal yang sama pada hari ini. Apakah kita akan mengikuti Tuhan atau tidak? Ini adalah keputusan yang harus kita ambil hari demi hari, bahkan saat demi saat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah Salomo
Meskipun pada awalnya dia mengikuti Tuhan, ia tidak melakukannya untuk selamanya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang sudah kita baca tadi mengatakan hatinya mulai berpaling dari Allah. Ini menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Manakah yang lebih penting, langkah awal atau langkah akhir? Jawabannya adalah setiap langkah yang kita ambil menentukan langkah kita selanjutnya sampai akhir. Maka sangat penting bagi kita hari ini untuk memastikan setiap keputusan yang kita ambil dan setiap langkah yang kita lakukan agar tetap dalam jalan Tuhan, tidak menyimpang. Kalau kita salah, kita telah berbuat dosa. Jangan berpikir untuk bertobatnya nanti saja kalau sudah tua, kalau sudah puas berpetualang, kalau sudah kaya dari hasil yang tidak halal, lalu baru kita bertobat. Keburu ketangkap KPK saudara ya. Jadi hati-hati. Salomo yang awalnya mencintai Tuhan dan menggebu-gebu melayani Tuhan. Bahkan memiliki hikmat yang luar biasa. Bisa berpaling dari Tuhan. Ini jelas tidak terjadi dalam satu malam atau satu hari. Ini terjadi sekian lama setelah Salomo melakukan kompromi dengan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Ini harus menjadi perhatian kita semua orang percaya. Dan juga menjadi peringatan kita untuk tidak bermain-main dalam iman kita. Alasan terbaik kita melakukan hal yang benar hari ini adalah juga untuk hari esok. Saudara, karena apa? Setiap tindakan kita hari ini dapat berpengaruh untuk hari esok dan seterusnya. Seorang atlet atau olahragawan harus tahu mana prioritas dalam hidupnya. Di mana dia harus fokus dan memperhatikan yang boleh dia lakukan dan yang tidak boleh dia lakukan. Ya, karena apa? Kalau dia melanggar aturan-aturan itu bisa mempengaruhi staminanya pada saat bertanding. Bahkan bisa membuat dia kalah di saat dia harus bertanding. Ada seorang mahasiswa, kita sebut saja namanya Boy. Dia adalah pelari maraton yang sangat berbakat. Mesti baru saja masuk dalam perguruan tinggi dan dia mendapat tempat dalam tim olahraga di sekolahnya. Jadi bahkan menjadi tim inti karena bakat yang dimilikinya. Si Boy ini terpilih untuk mewakili sekolahnya dalam lomba yang akan diadakan seminggu ke depan. Tetapi Boy juga mempunyai hobi yang sangat disukainya, yaitu balap motor. Keadaan ini berawal pada saat Boy memutuskan ingin mengikuti lomba balap motor. Pada hari Sabtu itu dia mengikuti lomba balap motor di lintasan yang berlumpur. Semuanya berjalan lancar sampai dia membuat kesalahan dalam melakukan lompatan. Ia terjatuh dan kakinya tertindih sepeda motornya sendiri. Ya, tulangnya tidak ada yang patah memang, tetapi otot betisnya dikatakan memar sehingga dia harus mengorbankan lomba maraton yang harusnya dia ikuti. Keadaannya semakin buruk dan ia gagal membawa tim sekolahnya ke final tingkat nasional. Boy mendapat sebuah pelajaran penting. Semua tindakan yang kita lakukan saling berkaitan. Setiap tindakan kita mempengaruhi sisi kehidupan kita yang lain. Kadang kita berusaha memisahkan sebagian hidup kita dari iman kita kepada Kristus. Mungkin ada orang yang berkata, ini tidak ada yang tahu. Kalau aku lakukan ini yang tahu hanya diriku sendiri. Dan ini tidak akan mempengaruhi hidupku. Tahukah saudara, setiap kebiasaan yang buruk ketika dipupuk itu akan menjadikan satu karakter di dalam hidup seseorang. Inilah juga yang kemudian menjadi peringatan bagi kita. Semua elemen kehidupan kita ini terkait satu dengan yang lain. Mungkin Salomo yang sudah kita lihat tadi melakukannya tidak seketika berubah, tetapi dia mulai menyimpang sedikit demi sedikit. Apa yang menyebabkan hati Salomo berubah? Tidak lagi kemudian sepenuh hati kepada Allah seperti pada mulanya.
Yang kedua kita melihat fokusnya sudah berubah. Fokus hidup Salomo berubah. Nah, bergesernya fokus Salomo dari Tuhan kepada hal-hal yang duniawi dapat kita baca melalui 1 Raja-Raja pasal yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Di sini kita melihat Salomo mulai giat mengumpulkan emas dan perak. Saya baca bagi saudara. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Saudara, 1 talenta emas itu kira-kira 36 kilogram. Kalau 666 talenta itu kira-kira hampir 24.000 kilogram. Dan kalau kita kalkulasi harga emas hari ini, emas murni itu 1 gramnya 1 juta rupiah. Itu akan mendapatkan nilai kira-kira 24 triliun, saudara. Saudara bisa membayangkan uang sebanyak itu atau emas sebanyak itu kira-kira setinggi apa tumpukannya. Ayat yang ke-15 dari 1 Raja-Raja 10, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Raja Salomo membuat 200 perisai emas dari emas tempaan, 600 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 3 mina emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas tua. Tahta itu 6 tingkatnya. Pada tahta itu ada di sebelah belakang sebuah kepala bundar. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu. Sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Tidak ada barang perak sebab orang menganggap perak tidak berharga pada zaman Salomo. Saudara bisa melihat semua itu, bayangkan. Sekarang fokus Salomo adalah mulai mengumpulkan emas, mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Dari keinginan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dia mulai berubah menjadi sebuah kegilaan mengumpulkan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Salomo terobsesi mengumpulkan segala harta benda yang indah, terbaik, termahal, dan berkualitas tinggi. Pada akhirnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Kebanggaan yang timbul di awal karena Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan kepada Salomo untuk membangun bait suci. Hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu kedamaian yang juga Tuhan berikan. Dan juga hormat kagum dari segenap penjuru bumi pada waktu itu. Bagaimana orang-orang datang kepada Salomo karena hikmat yang Tuhan anugerahkan kepadanya. Pada akhirnya berubah menjadi kebanggaan dalam diri Salomo. Salomo lebih terobsesi lagi mengokohkan kedudukannya dengan berbagai usaha. Ini adalah awal kesombongan yang menghancurkan dirinya. Yang berikutnya kita melihat fokusnya berubah. Dia mengumpulkan banyak kuda dan kereta. Dia membangun kekuatan militer. Kita baca di 1 Raja-Raja 10 ayat 26 dan 28 serta 29. Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang-orang berkuda. Sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda.
Yang semuanya itu ditempatkan dalam kota-kota kereta. Artinya ada kota khusus untuk menyimpan kereta-kereta kuda dari Salomo ini. Dan dekat raja di Yerusalem. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim dan dari Kewe. Saudagar-saudagar raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 sikal perak. Dan seekor kuda sampai 150 sikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya kepada semua raja. Orang Het dan raja-raja Aram. Dan kepada raja-raja Aram. Saudara lihat, inilah yang dilakukan oleh Salomo. Hal ini mulai menggeser fokus hidupnya. Dari berpaut kepada Allah, dari sepenuhnya bergantung kepada Allah, meminta hikmat Allah. Lalu pada akhirnya dia mulai membangun kerajaannya untuk dirinya sendiri. Kita melihat awalnya dia membangun semua itu dengan hikmat Allah. Tapi kemudian sekarang ia membangun dengan kekuatan dirinya sendiri. Kesalahan Salomo yang lebih fatal ialah berusaha mencari kuasa, keberhasilan, kekayaan, pemuasan nafsu dengan jalan berkompromi dan bertoleransi terhadap penyembahan berhala dan dosa. Kita melihatnya dari mana? Dari persekutuan-persekutuan yang tidak kudus dengan bangsa-bangsa asing. Ya, saudara bisa lihat dia bersekutu dengan bangsa Tirus, dengan Mesir, bahkan dengan bangsa-bangsa lain. Dia juga mengumpulkan kekayaan dari raja-raja tersebut. Banyak mereka yang memberikan upeti kepada Salomo. Dan dia membangun kerajaannya sedemikian besar. Bahkan dia juga membangun kota-kota. Kota-kota yang lain juga untuk pertahanan. Untuk membangun kekuatan militernya. Lalu yang lebih fatal lagi adalah banyak istri yang dia kumpulkan. Dia melakukan kawin dan dia mengawini istri dari orang-orang asing yang daripadanya Tuhan sudah melarangnya. Kita melihat Salomo semakin gila dengan nafsunya. Dia beristri 700 orang dikatakan dari kaum bangsawan dan juga memiliki 300 gundik. Apakah semuanya didasari cinta? Belum tentu. Mungkin saja karena nafsu politiknya. Dan untuk semakin mengokohkan kerajaannya maka ia mengambil istri dari kalangan bangsawan untuk mendukung kekuatannya. Makin banyak ya ada pendapat pada waktu itu makin banyak jumlah penghuni harem atau tempat berkumpulnya para istri raja. Maka orang akan dinilai makin berkuasa, makin perkasa raja yang memiliki hal tersebut. Nah ada pendapat ada 3 godaan yang dapat membuat seorang laki-laki itu jatuh. Saudara tentu tahu akan pendapat ini yaitu harta, tahta dan wanita. Ternyata ini terjadi pada diri Salomo. Mungkin dosa Salomo yang besar bukanlah nafsu terhadap para wanita itu yang secara berlebihan. Namun keinginannya untuk dipandang sebagai raja yang besar. Itu yang membuat dia mendorong dia untuk melakukan hal itu. Dia kawin dengan begitu banyak wanita. Fokus Salomo kemudian digeser perlahan-lahan dari Allah. Kemudian tidak lagi setia kepada Allah. Padahal Tuhan sudah berpesan dan menekankan kepada Salomo di awal dia mulai memerintah sebagai raja. Agar dia tetap setia. Saudara dapat membacanya dalam 1 Raja 3 ayat 14 atau di 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Saya akan membacakannya. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan 5. Mengenai engkau, atau ini Salomo ya, Tuhan berkata kepada Salomo, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku,
maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah saudara, Salomo bukan tidak mendapat peringatan akan kehidupannya di masa depan. Salomo di awal dia memerintah sudah diperingatkan dengan tegas oleh Tuhan, ditekankan sampai 2 kali ketika Tuhan menampakkan diri kepada Salomo agar Salomo tetap menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Dan bahkan Daud pun sebelum dia meninggal, dia juga mengingatkan kepada anaknya ini untuk tetap setia kepada Allah yang dia sembah. Di 1 Raja-Raja 2 ayat 3 dan 4, firman Tuhan berkata, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, ya, tentang Daud, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah saudara, kita lihat sebenarnya ada peringatan, ada nasihat yang sudah diberikan kepada Salomo. Tetapi ketika dia tidak memegang itu dengan sungguh-sungguh, dia mulai berubah setia. Dia digeser fokusnya kepada Allah-Allah lain. Dan yang ketiga, fase kehidupannya, dia mulai berubah setia. Hatinya menyimpang, saudara. Di 1 Raja-Raja pasal 11 yang sudah kita baca di awal, dari ayat keempat sampai ayat yang ke-8, dikatakan pada masa tuanya, ya, Salomo berubah setia. Di sini kita melihat gambaran yang sungguh menyedihkan tentang Salomo yang mulai meninggalkan Allah. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret dan seterusnya dan seterusnya. Dewa-dewa sembahan para istri yang begitu banyak itu. Ya berbalik kepada berhala-berhala untuk menyenangkan hati istri-istrinya yang kafir itu. Salomo mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Salomo mungkin tidak sepenuhnya berpaling kepada Allah, tetapi dia tidak lagi dengan sepenuh hati mengikut Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak dingin dan juga tidak panas. Ia mulai suam-suam kuku. Ia memilih untuk mengikuti daging dan keinginan-keinginannya daripada mengikut Tuhan dan perintah-perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun, ada begitu banyak yang kita alami. Bahkan kita tidak bisa beribadah dengan benar, dengan baik. Kita seringkali terganggu, ya, tidak bisa mengikuti ibadah di gereja dengan seperti semula, seperti sebelum pandemi. Sehingga mungkin kita harus mengikutnya lewat online, lalu kita mulai santai, kita tidak dengan fokus mengikuti ibadah. Lama-lama ini bisa membuat kita menjadi tidak panas lagi. Kita mulai suam-suam, ditambah lagi dengan problem kehidupan, dengan masalah-masalah yang timbul selama masa pandemi ini. Ada banyak orang yang mungkin sakit, ada mungkin yang pekerjaannya terganggu, mengalami PHK. Ini semua membuat kita semakin tertekan mungkin, semakin terganggu hidup kita. Bagaimana kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan? Peringatan yang sudah firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Hidup Salomo yang pada awalnya begitu baik, begitu mengasihi Tuhan, bisa berubah. Yang ingin saya soroti sepanjang pembahasan kita ini mengenai Salomo ini adalah, yang pertama adalah kesadaran akan adanya proses dalam hidup setiap manusia. Apakah dia menjadi semakin baik atau menjadi semakin buruk? Semuanya tidak tiba-tiba terjadi
dalam satu malam. Banyak orang tidak menyadari ke arah mana yang sedang berjalan. Apa yang terjadi dalam dirinya sementara dia mengejar keinginan-keinginannya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah melihat, mengintrospeksi diri kita setiap waktu. Kemana arah hidup kita sedang berjalan? Apakah menjadi lebih baik? Atau sebenarnya kita sedang berjalan meninggalkan Tuhan. Ada seorang murid yang ingin memiliki kebijaksanaan dalam hidupnya. Dia datang kepada gurunya yang terkenal sebagai guru yang baik, guru yang bijaksana dalam hidupnya. Dia bertanya kepada gurunya demikian, "Guru, bagaimana aku bisa hidup sebagai seorang yang bijaksana seperti guru?" Lalu guru itu bertanya kepadanya, "Ada pertanyaan yang harus kau jawab. Bagaimana kau menaruh payung serta sandalmu di tangga saat engkau masuk ruangan ini?" Murid itu jadi bingung, kok pertanyaannya ini gak nyambung sih dengan apa yang kutanyakan tadi. Aku ingin hidup bijaksana, kok pertanyaannya adalah sandal dan payung. Ya, tapi untuk menghormati gurunya, dia kemudian balik lagi ke tempat di mana dia menaruh payung dan sandalnya untuk melihat posisi seperti yang ditanyakan oleh sang guru. Setelah melihat posisi payung dan sandal yang diletakkannya, dia bergegas kembali lagi menghadap sang guru. Namun belum sempat dia menjawab, sang guru itu sudah memberi pertanyaan kedua. Nah, sewaktu kau keluar tadi, apakah kau tahu berapa jumlah anak tangga yang berada di depan pintu masuk itu? Dengan agak kesal, si murid itu terpaksa kembali lagi untuk menghitung anak tangga. Sama seperti sebelumnya, belum sempat dijawab, gurunya bertanya untuk ketiga kalinya. Kamu tahu nggak ada berapa anak tangga yang batu-batunya itu sudah copot, sudah rusak. Murid tersebut malu sekali. Karena apa? Itu semua luput dari perhatian si murid. Ya, dia hendak keluar lagi untuk memeriksa batu-batu yang rusak itu. Tapi sang guru mencegahnya lalu berkata, "Bagaimana engkau bisa mengalami pencerahan dalam hidupmu? Engkau tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Ya, apa yang terjadi dalam hidupmu sendiri engkau tidak tahu. Apakah engkau sedang berjalan lurus ataukah engkau sedang berjalan belak-belok? Engkau harus tahu hidupmu." Intinya adalah bukan seberapa sukses kita hari ini, tetapi seberapa tepat hidup kita dengan perintah-perintah Allah. Salomo adalah raja yang sangat sukses menurut pandangan manusia. Pandai, berhikmat dan dikagumi sampai ke mancanegara, tetapi gagal dalam pandangan Allah. Dan dia pun menyadari akan hal ini. Kalau kita tahu hidup kita menjadi lebih baik hari-hari ini, kita tekun mencari Tuhan. Di tengah pandemi sekalipun kita memelihara jam-jam doa kita. Pujilah Tuhan, jangan sombong rohani. Karena kita tetap membutuhkan Tuhan dan Roh Kudus untuk terus menuntun dan mengingatkan kita untuk semakin menjadi seperti Kristus. Kita belum sempurna. Kita masih akan terus berproses. Jangan sombong. Kalau kita sedang berjalan ke arah yang lebih buruk dan kita sadar, kita sudah bergeser dari fokus kita kepada Allah, kepada hal-hal lain. Mari kita segera kembali dan bertobat. Jangan sampai kita terlambat. Semua kita sedang berproses. Mari kita cek diri kita. Kasus Salomo bukan satu-satunya kasus di mana seorang yang tadinya begitu berapi-api bagi Tuhan, kemudian berubah menjadi suam-suam kuku. Banyak orang telah jatuh dan mereka jatuh dalam perangkap yang sama. Itulah mengapa dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dinasehatkan, ujilah dirimu sendiri apakah kamu tetap tegak dalam iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita selalu mulai bersedia untuk cek diri kita sendiri. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap berjalan di dalam firman-Nya dan kebenaran-Nya. Biarlah kebenaran ini memberkati kita semua. Dan membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Roh Kudus,
tetap setia untuk terus mengingatkan kami agar kami tetap di dalam jalan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tidak berjalan bengkak-bengkok, menyimpang ke kanan dan ke kiri. Justru di saat-saat yang sulit seperti ini, kami mau memelihara iman kami kepadamu, tetap setia kepadamu, karena kami sungguh percaya waktu-waktu ini sudah menunjukkan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Bawalah kami Tuhan untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Ketika kami setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tahu keadaan kami dan Tuhan peduli kepada kami. Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau melakukan bagian kami, setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat Betani Madiun, biarlah semuanya dikuatkan, semuanya dilindungi Tuhan, dipelihara Tuhan, bahkan di masa sulit sekalipun tetap di dalam tangan Tuhan kami aman. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan doa malam di malam hari ini. Dan kami percaya Kau akan terus memberikan kekuatan bagi kami Tuhan melalui firman-firman-Mu yang disampaikan dalam doa malam ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di depan kami tidak akan gentar dan takut karena kami percaya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, sampai hari ini Tuhan, Kau tetap melihara kami. Kau tetap menjaga kami, melindungi kami. Untuk itu kami akan terus makin percaya kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu. Pimpin kami, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami, dan kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah melakukan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Kau pakai hamba-Mu dalam setiap kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanan Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur kebaikan-Mu juga Tuhan, Kau memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Kau hindarkan kami dari segala macam mara bahaya, dari kuasa-kuasa kegelapan, kuasa kejahatan. Dan kami percaya Tuhan, bahkan COVID-19 Tuhan tidak dapat menjamah kami, karena perlindungan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan, Kau akan terus berkarya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Mari saudara kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama ta sikap pada rama ya rama, kia rama. Saudara kasih terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi akar kepala, kau tidak turun tapi naik. Asal melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan kami berdoa, haleluya, amin.